Malam di langit datang sangat cepat, mengatakan bahwa hari sudah gelap, dan langit akan segera gelap. Selain itu, tidak ada bulan atau bintang di sini. Setelah hari mulai gelap, tanah tampak terciprat tinta, dan tangannya begitu gelap sehingga dia tidak bisa melihat jari-jarinya. Untungnya, setelah gelap, berkas cahaya muncul di kota Tianyu, dan seluruh kota Tianyu, yang bersinar dalam waktu singkat, menjadi seterang siang hari. Boom! Tiba-tiba, suara keras yang sangat besar datang dari atas kepala mereka. Pada saat yang sama, benturan yang mengerikan meledak dengan ganas, dan perisai di atas kota Tianyu yang dibombardir bergetar hebat, seolah-olah akan hancur. Murong Yu dan yang lainnya mendongak, tetapi melihat cakar besar yang langsung menempel pada perisai kota Tianyu. Napas yang ganas terus meletus, dan perisai yang mengejutkan itu bergetar hebat, seolah-olah perisai itu dapat hancur kapan saja. Namun, perisai kota Tianyu sangat kuat. Ketika kekuatan meletus dari cakar besar ini terus-menerus membombardir perisai, kekuatan seperti lautan di kota Tianyu terus meledak, mengembun pada perisai. Didukung oleh kekuatan yang tak terbatas ini, meskipun perisai itu bergetar, tidak ada tanda-tanda akan terhempas sama sekali. Ledakan. Pada saat ini, cakar raksasa kedua dengan keras merobek dan membombardir perisai itu. Perisai pemboman itu terus bergetar. Dampak yang bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya membanjiri kota Tianyu. Namun, tepat pada saat ini, gelombang kekuatan terus-menerus bocor keluar dari bawah kota Tianyu, membubung ke langit, dan menghancurkan dampak yang seperti hujan badai di kehampaan. Tetapi di kota Tianyu, itu aman dan sehat. Raungan. Ada raungan, dan dua cakar besar membombardir perisai dengan ganas lagi, tetapi mereka tidak dapat merobek perisai itu sama sekali, dan tidak dapat menyerang orang-orang di kota Tianyu sama sekali. Bahkan hal-hal di kota Tianyu tidak terpengaruh. Melihat bahwa itu tidak dapat merobek perisai kota Tianyu, binatang buas itu meraung lagi dan memulai serangan panik. Di luar kota itu gelap gulita, dan tidak mungkin untuk melihat penampilan binatang buas itu. Pikiran spiritual Murong Yu segera melebar, ingin melihat dengan jelas binatang buas apa yang menyerang kota itu. Namun, ketika rohnya datang ke perisai kota Tianyu, perisai itu sudah diblokir. Perisai itu sebenarnya dapat menghentikan pikiran ilahi. Sebenarnya, tujuan Tianyu bukanlah untuk mencegah pembentukan dewa-dewa rakyat, tetapi untuk mencegah pengintaian binatang buas di luar kota. Bagaimanapun, ada banyak binatang buas. Begitu roh mereka terus-menerus memata-matai kota, semua yang ada di kota Tianyu akan terlihat secara menyeluruh. Terlebih lagi, ada banyak orang di kota Tianyu yang sedang berkultivasi, dan jika mereka terdeteksi oleh roh binatang buas secara sembarangan, mereka tidak perlu berkultivasi. Raungan, raungan, raungan. Melihat bahwa dia tidak dapat memperluas kesadaran ilahinya, Murong Yu hanya dapat mengambilnya kembali. Tetapi pada saat ini, dia dengan jelas mendengar semburan raungan binatang buas yang berbeda datang dari arah yang berbeda. Ledakan. Ketika raungan binatang buas itu datang, perisai di atas kota Tianyu bergetar lebih hebat, dan ada semburan suara keras yang mengguncang bumi, dan perisai pembombardir itu pecah dengan cahaya ilahi yang menyilaukan. Melihat pemandangan ini, Murong Yu dan pendatang baru lainnya di Tianyu semuanya ketakutan. Karena meskipun ada lapisan perisai, mereka merasa bahwa kekuatan binatang buas itu semuanya berada di level Kuaso Sage. Bahkan aura dari banyak binatang buas tidak kalah dari Fan Guo dan Fan Si. Dengan kata lain, ada banyak hal tentang binatang buas yang menyerang kota di luar level Kuaso Sage peringkat ke-10. Apakah binatang buas ini akan menyerang? Fan Tong berkata dengan wajah pucat sambil menatap puluhan ribu binatang buas di atas langit. Setidaknya ada ratusan ribu binatang buas, kan? Murong Yu melihat keluar dengan ekspresi serius. Semakin banyak monster menyerang kota, satu persatu, mereka ganas dan perkasa. Ayah, bukankah perisai kota Tianyu begitu kuat? Tidak ada yang mengambil inisiatif untuk bertahan. Cahaya di kota Tianyu seperti siang hari, dan orang-orang datang dan pergi. Namun, orang-orang ini tampaknya sudah terbiasa dengan binatang buas yang mengepung kota, dan mereka hanya menutup mata. Jangan khawatir tentang apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dilakukan. Setiap malam, binatang buas ini akan dengan gila menyerang kehidupan apapun kecuali binatang buas.
Perisai kota Tianyu telah diatur setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan merupakan gagasan dari para pendahulu yang tak terhitung jumlahnya. Binatang buas itu begitu ganas sehingga tidak dapat menembus perisai. Saat Fan Guo menjelaskan, He Tu juga berbicara di telinga Murong Yu, perisai ini adalah formasi yang sangat besar. Dengan seluruh kota Tianyu sebagai formasi, ia menarik langit dan bumi di dekatnya untuk menyediakan sumber vitalitas yang tak terbatas. Berikan perisai itu. Selama kekuatannya terus-menerus padam, perisai itu tidak akan mati. Selain itu, formasi ini cukup aneh, dan bahkan dapat menggunakan kekuatan serangan untuk mengubahnya menjadi penggunaan Anda sendiri, memperbaiki perisai itu. Selain itu, kekuatan perisai itu juga dapat mengimbangi dampaknya. Kecuali perisai itu meledak sekaligus, tidak peduli bagaimana Anda menyerang perisai itu tidak akan hancur. Murong Yu menatap ke langit sementara He Tu berbicara. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya masih menyerang perisai itu dengan panik. Meskipun perisai itu bergetar hebat, tapi tidak ada sedikit pun retakan yang terlihat. Auzu.com. Dengan kata lain, ratusan ribu binatang buas tingkat semi bijak tidak dapat menghancurkan perisai ini. Tentu saja, bagaimana jika itu adalah binatang buas yang lebih ganas? Mungkin ada retakan di perisai yang dapat dibombardir. Namun, perisai tersebut dapat mengubah kekuatan serangan menjadi kegunaannya sendiri dan memperbaiki perisai tersebut. Dengan kata lain, perisai ini hampir tidak dapat dihancurkan. Justru karena kekuatan perisai inilah para talenta di kota Tianyu tidak khawatir sama sekali, bukan? Baiklah, jangan khawatir tentang itu. Setiap malam binatang buas ini akan dikirim. Setelah beberapa hari, kalian akan terbiasa dengannya. Sekarang pergilah dan istirahatlah. Aku akan membawa kalian berlatih besok. Fan Guo pergi bersama Fan Si sebelum dia bisa berbicara. Namun, Murong Yu, Fan Tong dan yang lainnya tidak pergi. Meskipun tahu bahwa perisai itu tidak dapat diledakkan. Tetapi bagaimanapun juga ada ratusan ribu binatang buas di luar, bagaimana mereka bisa beristirahat dengan tenang? Ratusan ribu, jutaan. Semakin larut malam, semakin banyak binatang buas yang akan datang untuk menyerang kota Tianyu. Semakin banyak binatang buas, semakin mengerikan auranya, semakin mengerikan pemboman kota Tianyu. Fan Tong, Fan Gang, dan bahkan Fan Shao yang gila, saling memandang, merasakan jantung mereka berdebar kencang, terlalu gugup. Sebaliknya, Murong Yu sangat tenang. Dia tidak perlu percaya pada Fan Guo, atau mereka yang ada di Tianyu. Namun, dia benar-benar percaya pada He Tu. He Tu berkata bahwa binatang buas itu tidak dapat menembus perisai kota Tianyu, dan dia yakin. Satu malam tidak lama, dan segera malam pun berlalu. Saat langit berangsur-angsur menyala, banyak binatang buas yang menyerang perisai mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan dan mulai mundur dengan cepat. Tak lama kemudian, binatang buas di luar kota menghilang tanpa jejak. Setelah langit sepenuhnya menyala, perisai di kota Tianyu juga menghilang. Tampaknya telah diambil kembali. Setelah menemukan ini, Fan Tong dan yang lainnya tidak dapat menahan rasa takut. Bagaimana jika jutaan binatang buas tingkat semi bijak kembali setelah ini? Kota Tianyu yang telah kehilangan perisainya, begitu binatang buas itu menyerbu dan membunuhnya, dikhawatirkan kota Tianyu akan dibantai. Jangan khawatir, binatang buas tidak akan pernah datang menyerang kota di siang hari. Jangan tanya apa-apa, tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini. Fan Guo berjalan keluar dan berkata sambil tersenyum. Bagaimana jika binatang buas itu terbunuh? Fan Tong masih bertanya dengan ketakutan. Fan Guo menggelengkan kepalanya, binatang buas itu tidak menyerang kota di siang hari. Sudah begitu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika binatang buas itu benar-benar menyerang kota secara tiba-tiba, maka kamu tidak beruntung. Saat Fan Guo berbicara, sesosok-sosok muncul di depan halaman sambil menerobos kehampaan. Sosok itu adalah seorang pria parubaya dengan ekspresi acuh tak acuh. Pria parubaya itu melirik Fan Guo dengan tatapan dingin, lalu matanya perlahan menyapu wajah 5 orang termasuk Murong Yu, lalu dengan lambaian tangannya yang besar, 5 keping batu giok melesat keluar dan melesat ke arah Murong Yu. Petik 2. Untuk bertahan hidup di kota Tianyu, kamu harus mengikuti aturan kota Tianyu. Ini adalah kontribusi yang harus kamu serahkan selama 1000 tahun pertama.
Pria parubaya itu berkata dengan acuh tak acuh, lalu menghilang dalam sekejap. Murong Yu mengambil keping batu giok yang melayang di depannya, dan masuk dengan pikiran ilahi. Saat berikutnya, ekspresi marah muncul di wajahnya. 100 inti kristal dari binatang buas tingkat semi bijak. Itu harus diselesaikan dalam waktu 100 tahun. Kalau tidak, kamu akan diusir dari kota Tianyu. Inti kristal binatang buas tingkat semi bijak. Murong Yu sekarang hanya puncak Raja Surgawi, bahkan jika itu untuk meningkatkan kekuatan pamungkas dan menambahkan artefak suci, pemburu jiwa. Artinya, ia hampir tidak mampu melawan Jenderal Tianzun, tetapi agak sulit dibunuh. Terlebih lagi, membunuh monster tingkat kuasa Sage. Tidak hanya Murong Yu yang marah, Fan Tong dan Fan Gang juga marah. Karena informasi dari kepingan giok mereka persis sama dengan milik Murong Yu. Sebaliknya, Fan Xi dan Fan Shao tidak memiliki ekspresi. Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kuasa Sage tingkat ke-10, kuasa Sage tingkat ke-5, membunuh 100 binatang tingkat kuasa Sage bukanlah masalah sama sekali. Ini adalah sertifikat kualifikasi Anda untuk tinggal di kota Skyland. Itu harus dilakukan dalam waktu 100 tahun. Itu dapat memungkinkan Anda untuk tinggal di kota selama 1000 tahun. Setelah 1000 tahun, akan ada tugas-tugas lain, tetapi pada saat itu hanya melakukannya dengan santai. Beberapa tugas sudah cukup, karena ini adalah masalah kelayakan untuk pindah, itu lebih menuntut. Fan Guo menjelaskan. Itu sama setelah dia memasuki kota Tianyu pada saat itu, dan semua orang seperti ini, tidak terkecuali. Karena kota Tianyu membutuhkan semua orang untuk melindunginya bersama-sama. Melihat ke arah Murong Yu dan yang lainnya dengan ekspresi marah, Fan Guo melanjutkan, jangan khawatir, tidak ada aturan yang hanya bisa dilakukan sendiri. Aku akan membantumu mengumpulkan inti kristal yang kamu butuhkan. Sekarang aku akan membawanya terlebih dahulu. Pergi dan pahami latihan itu. Menurut legenda, selama kamu memahami teknik ini, kamu dapat naik ke hari suci. Kamu bahkan dapat mengendalikan seluruh alam semesta, benar-benar mengendalikan satu orang dan semua binatang buas di sini. Ini lebih menyeluruh daripada mengendalikan jiwa mereka secara langsung. Baiklah, mari kita pahami latihan ini terlebih dahulu. Mungkin salah satu dari kita adalah orang yang ditakdirkan. Jika kita dapat memahami latihannya, inti kristal binatang buas seperti apa yang perlu kita serahkan. Langsung bawa semua orang ke sini. Kendalikan itu. Hahaha, Fan Tong tertawa terbahak-bahak. Murong Yu dan yang lainnya hanya menatap Fan Tong tanpa berkata-kata. Jika semudah itu, Tianyu pasti sudah lama tidak ada lagi. Di mana kita bisa menunggu sampai mereka masuk ke sini? Fan Tong, kalau begitu aku berharap kamu menjadi orang yang ditakdirkan itu, kata Murong Yu dalam hati. Jangan khawatir, aku tidak akan mengendalikanmu saat itu. Fan Tong menepuk bahu Murong Yu dengan perasaan khusus, tetapi itu membuat Murong Yu dan yang lainnya semakin terdiam. Fan Guo berhenti bicara, dan dengan lambaian tangannya yang besar, semua orang tergulung, lalu dia membuka sosoknya dan terbang ke arah luar kota Tianyu. Pada saat yang sama, banyak sekali orang juga melesat dari kota Tianyu, melesat ke arah yang sama dengan Fan Guo. Alam semesta ini sangat luas. Kecuali kota yang dicintai sebelumnya, kota Tianyu, tempat-tempat lain adalah hutan belantara, pegunungan dan punggung bukit, tidak ada seorang pun yang berpenghuni. Sepanjang jalan, saya bertemu dengan beberapa binatang buas. Tetapi ketika binatang buas ini melihat begitu banyak orang bergegas ke sini, mereka lari ketakutan. Tidak ada kekuatan yang tiada taraf di malam hari. Setelah miliaran mil, Fan Guo akhirnya berhenti. Di depan adalah sebuah lembah yang sangat besar. Lembah itu tidak berbeda dengan lembah lainnya, tidak ada yang istimewa tentangnya. Latihan itu ada di dinding batu di lembah ini. Fan Guo menjelaskan, dan kemudian bergegas masuk. Lembah itu sangat besar sehingga dapat menampung jutaan orang tanpa masalah. Ketika Murong Yu dan yang lainnya datang ke lembah, banyak orang di lembah itu telah datang selangkah lebih maju dari mereka. Pada saat yang sama, masih ada banyak orang yang dengan cepat menggunakannya setelah mereka. Pada malam hari, Tianyu adalah dunia binatang buas. Binatang buas merajalela, dan kekuatan mereka melonjak. Oleh karena itu, pada malam hari, semua orang harus kembali ke kota Tianyu. Jika tidak, mereka akan menjadi sangat ganas dan kuat.
binatang buas itu akan terbunuh. Fan Guo menjelaskan. Kalau begitu, mengapa kamu tidak melihat kota Tianyu dibangun di sini? Medan di sini juga bagus. Murong Yu sedikit mengernyit. Jika kota Tianyu dibangun di sini, maka orang-orang ini tidak akan berhenti mencerahkan dan kembali ke kota Tianyu karena datangnya malam. Dengan begitu, ada peluang lebih besar untuk memahami latihan ini. Fan Guo mengangguk dan berkata, pada awalnya, para senior itu benar-benar ingin membangun kota di sini. Namun, mereka tidak dapat membangun kota di sini. Setelah didirikan, kota itu akan hancur secara otomatis, dan bahkan binatang buas akan datang pada siang hari. Membuat masalah, tampaknya ada kekuatan yang tidak dapat dijelaskan dalam kegelapan untuk mencegah kota itu dibangun di sini. Sangat menakjubkan, Murong Yu dan yang lainnya saling memandang. Segera, mereka berjalan menuju dinding batu dengan latihan. Artikel itu adalah metode latihan. Beberapa karakter kuno, namun, saya sama sekali tidak memahaminya. Fan Tong berkata dengan suasana hati yang tertekan sebelum dia mendekati masa lalu. Mendengar ini, Murong Yu mendongak, dan wajahnya tiba-tiba berubah pada saat berikutnya. Ketika saya melihat latihan itu, perasaan yang familiar muncul secara spontan. Murong Yu sepertinya pernah melihat latihan ini sebelumnya. Mantra 9 karakter. Dalam benak Murong Yu, seruan Hetu terdengar, dan Su Hao hampir pingsan. Ternyata itu adalah mantra 9 karakter. Benar-benar tidak ada tempat untuk menemukan tempat untuk menembus sepatu besi. Tidak perlu usaha, kali ini ada harapan untuk meninggalkan surga ini, kata Hetu dengan penuh semangat. Mantra 9 karakter adalah salah satu latihan paling kuat antara surga dan bumi. Memahami kata apapun akan menghasilkan pencapaian besar. Dan jika Anda dapat memahami saudara ipar Anda, apakah Anda dapat mencapai alam yang tak terbayangkan? Apakah itu tertinggi, atau mendominasi, atau apakah itu penguasa kekacauan? Hanya benda-benda langit kekacauan yang memenuhi syarat untuk mencapai penguasa kekacauan, bahkan jika mereka telah mempraktikkan mantra 9 karakter, mereka seharusnya tidak dapat mencapainya. Adapun yang tertinggi, meskipun akan selalu hanya ada 10 yang tertinggi di alam suci. Tetapi yang tertinggi juga dapat jatuh, dan yang tertinggi baru juga dapat dihasilkan. Jadi, jika Anda memahami mantra 9 karakter, Anda seharusnya tidak dapat mencapai keadaan ini. Maka hanya mendominasi alam ini. Apakah mungkin untuk mewujudkan alam dominasi dengan memahami mantra 9 karakter? Namun, bukankah hanya ada satu alam yang mendominasi? Murong Yu menggelengkan kepalanya dan menekan pikiran-pikiran gila ini. Dia baru mengolah 4 karakter sekarang, dan jika karakter saat ini ditambahkan, itu hanya akan menjadi 5 karakter. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum mengumpulkan 9 karakter. Namun, tidak peduli apakah dia bisa membuat 9 karakter, Murong Yu tidak akan melepaskan pemahamannya tentang mantra 9 karakter. Auzu.com. Ini seperti perubahan konstan dari Bingzi Jue, dari memindahkan gunung dan menyusutnya tanah di awal, ke sayap cahaya hantu di belakang, dan kemudian ke sayap malaikat sekarang. Hanya dengan gerakan kaki ini, kecepatan Murong Yu selalu lebih cepat dari mereka yang beberapa tingkat lebih baik darinya. Sangat meningkatkan kemampuannya dalam menyelamatkan nyawa. Terlebih lagi, Murong Yu yakin bahwa sayap malaikat jelas bukan bentuk akhir dari Bingzi Jue. Bingzi Jue meningkatkan kecepatan dan Douzi Jue meningkatkan efektivitas tempur. Douzi Jue saat ini dapat meningkatkan efektivitas tempur Murong Yu 10 kali lipat. Biarkan kekuatannya mampu melintasi beberapa tingkat untuk menyerang dan membunuh musuh, sangat kuat. Terlebih lagi, peningkatan 10 kali lipat dalam kekuatan tempur hanyalah tahap kedua. Jika mencapai tahap ketiga atau lebih tinggi, berapa banyak kekuatan tempur yang dapat ditingkatkan oleh Douzi Jue? Zai Zi Jue, dalam mantra 9 karakter tidak meningkatkan kecepatan atau kekuatan tempur. Tetapi itulah yang membuat Murong Yu memahami aturan ruang. Aturan ruang, tetapi aturan yang tak terhitung jumlahnya lebih kuat daripada hukum ruang. Dengan kekuatan untuk memanipulasi ruang secara bebas, ia bahkan dapat membiarkan Murong Yu bergerak bebas di ruang angkasa, tanpa takut akan formasi dan batasan apapun. Anda bahkan dapat melihat napas yang ditinggalkan oleh siapapun. Zheng Zi Jue bahkan lebih ajaib, dan secara langsung membuat Murong Yu tidak terlihat.
Ketidaktampakan semacam ini sangat menyeluruh, sepenuhnya terintegrasi dengan Zai Zijue, benar-benar suram, dan tidak dapat ditemukan oleh orang yang kuat beberapa tingkat lebih tinggi dari Su Hao. Setiap kata dari mantra 9 karakter memiliki kemampuan khusus. Kata apakah kata ini di Tianyu? Kemampuan khusus macam apa yang dimilikinya? Murong Yu menahan kegembiraan di dalam hatinya dan melihat ke dinding batu yang tinggi dan halus. Namun, dia dengan cepat menghentikan gerakan ini. Dia masih ingat adegan berlatih, Jizi Jue, selama jurang. Kebisingan saat itu benar-benar terlalu besar. Jika bukan karena Zai Zijue itu sendiri memiliki kekuatan untuk melindungi Murong Yu pasti sudah dibunuh oleh orang-orang iri lainnya sejak lama. Dan sekarang, jika dia ingin mengolah kata ini, dia pasti akan memiliki gerakan yang sangat besar. Selain itu, banyak orang berpikir bahwa latihan ini bisa menjadi suci. Hanya paragraf ini, mereka akan iri, dan mereka pasti akan membunuh Murong Yu. Terlebih lagi, setelah memahami teknik ini, Anda dapat mengendalikan seluruh alam semesta dan mengendalikan semua kehidupan di alam semesta. Tidak seorang pun ingin hidupnya dikendalikan oleh orang lain. Oleh karena itu, jika Murong Yu dapat memahami teknik ini, orang-orang itu pasti akan menyerangnya. Saya khawatir bahkan Fan Guo dan yang lainnya akan marah. Dan setelah mengolah 4 karakter lainnya dalam mantra 9 karakter, dia pasti dapat memahami karakter ini. Hanya saja, dengan begitu banyak orang kuat di sekitarnya sekarang, Murong Yu akan menempatkan dirinya dalam bahaya besar begitu dia menyadarinya. Hal ini membuat Murong Yu cukup tertekan. Bahkan Murong Yu tidak membaca kata-kata itu. Karena ketika dia berada di jurang langit, Murong Yu hanya melirik Formation Jue, dan kemudian kekuatannya mulai meningkat dengan cepat. Ketiga karakter dalam latihan sebelumnya semuanya telah meningkatkan ranah mereka. Orang yang berduka, Hetu, dapatkah kamu melihat kata itu adalah kata itu? Tanya Murong Yu. Zezi Jue, Hetu berkata dengan suara yang dalam, dan dia secara alami mengenali karakter kuno ini. Hanya saja dia tidak akan pernah bisa berlatih. Bagaimanapun, dia hanyalah roh instrumental. Sekarang kamu tidak akan pernah bisa berlatih. Bahkan di malam hari, begitu kamu ditemukan, kamu memiliki kesempatan untuk diburu oleh orang-orang, monster, dan binatang buas di sini pada saat yang sama. Dengan kekuatanmu, kamu tidak akan tahan. Hetu berkata dengan suara yang dalam. Cahaya dingin melintas di mata Murong Yu, setelah aku memahami teknik ini, aku akan mengendalikan semuanya. Jika aku benar-benar dapat mengendalikan surga ini, aku dapat mendominasi alam dewa sendirian. Ruang di sini stabil, kamu bisa memasuki dunia Hetu Luoshu untuk berlatih. Selain itu, kamu juga bisa berteleportasi di surga. Kamu bisa berlatih di Hetu Luoshu. Selama kamu berhasil berkultivasi, kamu bisa mengendalikan alam semesta dan pergi dari sini. Tentu saja, kamu tidak takut pada orang-orang itu. Murong Yu mengangguk, dan segera duduk bersila, berpura-pura memahami, Zezi Jue. Sama saja, namun, dia tidak berani membaca, Zezi Jue. Namun perasaan ini sangat tidak nyaman. Jelas tahu bahwa kamu bisa memahami, Zezi Jue. Jelas tahu bahwa, Zezi Jue, memiliki kekuatan besar. Murong Yu sekarang merasa seperti orang yang telah lapar selama beberapa hari melihat panci besar berisi makanan lezat dan berdaging di depannya, tetapi dia merasa tidak bisa memakannya. Gelap sekali, siang hari tidak panjang, tetapi Murong Yu tampaknya hidup seperti setahun. Dia tidak pernah merasa bahwa hari ini bisa begitu panjang. Namun, Murong Yu menemukan bahwa hampir semua orang di seluruh kota Tianyu telah datang. Dapat dilihat betapa menariknya latihan ini bagi mereka. Seperti duduk di atas jarum dan peniti, hari itu akhirnya berlalu. Oh, sepertinya aku bukanlah orang yang ditakdirkan, aku benar-benar sedih. Fan Tongyi tampak sedih, dan bukankah semua orang melakukan hal yang sama? Mereka semua kecewa. Namun, meskipun begitu, mereka tidak berani tinggal di sini sebentar, dan pergi dari sini satu demi satu. Karena takut akan 1 menit di malam hari, dan kemudian dicabik-cabik oleh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Setelah Murong Yu diam-diam meletakkan formasi teleportasi di sini, dia kembali ke kota Tianyu bersama Fan Guo dan yang lainnya. Saat malam tiba, kota Tianyu sekali lagi diserbu oleh jutaan binatang buas.
Fantong dan yang lainnya, yang baru saja tiba di kota Tianyu pada hari kedua, memiliki pemahaman tertentu tentang perisai kota Tianyu bahkan setelah semalaman binatang buas menyerang kota. Namun, itu tetap tidak dapat dihindari. Namun, Murong Yu tidak termasuk di antara mereka yang panik. Setelah menyiapkan beberapa batasan khusus di ruangan itu, Murong Yu telah memasuki dunia Hetu Luoshu begitu langit menjadi gelap. Sementara binatang buas itu menyerang kota, Murong Yu telah berteleportasi ke lembah tempat Zezi Jue berada. Bagaimana situasinya? Murong Yu baru saja ingin melangkah keluar dari dunia Hetu Luoshu, tetapi tiba-tiba berhenti. Aku melihatnya menatap lembah dengan kaget. Di lembah itu, gelombang kekuatan yang ganas dan dahsyat terus memancar langsung ke langit. Melihat ke masa lalu, seluruh lembah itu padat dengan binatang buas dari jenis yang aneh dan kekuatan yang berbeda-beda. Binatang buas ini memahami Zezi Jue. Murong Yu menemukan bahwa di malam hari ketika kelima jari tidak terlihat, dinding batu halus yang diukir dengan teknik Zezi Jue sebenarnya memancarkan cahaya redup. Apakah ini untuk kenyamanan para binatang buas untuk memahami latihan? Murong Yu terkejut. Pada siang hari, tempat itu penuh dengan orang-orang kuat dan monster. Mereka semua memahami Zezi Jue. Namun pada malam hari, disinilah dunia berubah menjadi binatang buas. Murong Yu akhirnya mengerti mengapa para pendahulu ras manusia dan ras monster tidak dapat membangun kota Tianyu di sini. Saya khawatir ada kekuatan tak terlihat di sini yang memengaruhi semua ini, karena itu perlu untuk menjaga keadilan. Ras manusia, ras monster, dan binatang buas dapat memahami teknik ini. Ras manusia dan ras monster memiliki kemungkinan untuk mengendalikan alam semesta, dan binatang buas juga memungkinkan. Peluang mereka sama, namun, Murong Yu benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana rasanya dikendalikan oleh banyak manusia dan monster yang kuat oleh binatang buas. Karena Anda tidak dapat keluar, Anda hanya dapat memahaminya di dunia Hetu Luoshu. Murong Yu segera duduk bersila dan mulai memahami Zezi Jue. Hah, bagaimana situasinya? Ketika Murong Yu melihat Zezi Jue, dia tidak melihat apapun kecuali dinding batu yang halus. Murong Yu langsung terkejut, bagaimana situasinya? Mungkinkah ras manusia dan ras monster tidak dapat melihatnya di malam hari? Dan hanya memberi kesempatan pada binatang buas itu. Jika demikian halnya, itu akan sangat aneh. Apakah karena dia berada di dunia Hetu Luoshu? Hati Murong Yu tergerak, dan dia segera melangkah keluar. Tentu saja, dia keluar tanpa terlihat. Namun, meskipun begitu, saat dia muncul, banyak binatang buas di lembah itu menoleh dan melihat ke atas. Gelombang kekuatan ganas yang mengerikan keluar, dan sepasang mata yang lebih besar dari Tongling semuanya terfokus pada Murong Yu. Bahkan dengan keyakinan penuh pada Jianzi Jue, Murong Yu terkejut dan dengan hati-hati berdiri tak bergerak. Raungan, raungan, binatang buas itu sepertinya merasakan sesuatu, dan mereka terus mengaum, melihat lokasi Murong Yu dengan mata yang ganas. Bahkan ada binatang buas yang telah naik ke udara dan langsung berlari ke arah Murong Yu. Murong Yu tidak berdaya, sosoknya bergetar, dia menghilang dari tempatnya berada, dan berteleportasi ke sisi lain. Begitu kaki depannya meninggalkan tempat itu, kaki binatang buas yang besar telah menamparkan kekosongan tempat dia awalnya berada. Kekuatan dahsyat itu meledak dalam sekejap, langsung membombardir lokasi asli Murong Yu hingga berkeping-keping, dan bahkan turbulensi spasial pun meledak. Raungan binatang buas itu masih meraung, dan pikiran ilahi yang besar keluar lebih banyak lagi, menutupi seluruh lembah. Namun tidak ada jejak Murong Yu. Murong Yu, yang bersembunyi di kehampaan, terus-menerus merasakan binatang buas dan roh-roh terus-menerus menyapu melewatinya, mengejutkannya dengan keringat dingin. Namun, Zengzi Jue memang salah satu dari mantra 9 karakter, meskipun Murong Yu hanya mengendalikan tahap pertama sekarang. Namun setiap kali pikiran ilahi itu melewatinya, tubuh Murong Yu berubah menjadi udara. Pikiran ilahi itu menyapu tubuhnya secara langsung, tetapi tidak ada yang aneh sama sekali. Binatang buas itu meraung lagi dan lagi, tetapi ketika Murong Yu tidak dapat ditemukan, dia tidak dapat menghentikannya, dan segera menjadi tenang dan mulai memahami Zezi Jue. Murong Yu juga duduk bersila di tanah dan mulai melihat ke dinding batu yang halus. Untungnya, kali ini Murong Yu melihat Zezi Jue di dinding batu.
Hanya saja dia tidak bisa melihatnya di senjata ajaib itu. Selama dia meninggalkan senjata ajaib itu, dia bisa melihat dan mencerahkan. Seperti mantra lainnya, Zezi Jue tidak memiliki beberapa kata. Murong Yu hanya melirik karakter kuno ini dan membacanya dengan jelas. Auzu.com tetapi sangat disayangkan bagi Murong Yu bahwa Zezi Jue ini tidak seperti latihan Zezi Jue yang asli, yang secara otomatis membuatnya mengerti. Dia ingin berkultivasi, saya khawatir dia masih perlu menyadarinya secara perlahan. Namun, orang lain bahkan tidak dapat memahami karakter kuno, Zezi Jue, tetapi dia memahaminya sekaligus. Ini saja sudah sangat membantu orang lain. Terlebih lagi, Murong Yu memiliki pengalaman mengolah 4 mantra lainnya. Dia tidak khawatir apakah dia bisa berlatih, Zezi Jue. Malam yang gelap berlalu dengan cepat. Murong Yu juga memasuki Hetu Luoshu, dan kemudian berteleportasi langsung kembali ke kota Tianyu, ruangan itu. Dia dapat secara langsung mentransmisikan kejadian masa lalu dan tidak dapat membocorkannya pada tahap ini, jika tidak, itu akan sangat merugikannya. Saya merasa itu seperti saat saya mencerahkan Bingzi Jue. Saya harus memulai dari awal. Namun, metode pencerahan semacam ini juga sangat bermanfaat bagi pemahaman 4 mantra lainnya. Murong Yu berpikir dalam hatinya, dan sudah berjalan keluar dari ruangan. Murong Yu, aku menunggumu sekarang. Terlalu singkat untuk mempelajari latihan. Kita harus bergegas. Begitu dia keluar, urusan Fan Tong terngiang di telinganya. Dia mendongak, tetapi melihat Fan Guo dan yang lainnya berkumpul bersama. Seketika, Murong Yu berkata dengan ekspresi meminta maaf, silakan saja, aku tidak akan pergi. Aku sama sekali tidak mengerti latihan itu. Daripada membuang-buang waktu di sana, lebih baik aku berlatih di sini. Murong Yu, bagaimana mungkin kau berpikir seperti ini? Hanya karena kau tidak bisa memahaminya bukan berarti kau tidak bisa memahami latihan itu. Kau tidak memahaminya kemarin, tetapi mungkin kau bisa memahaminya hari ini. Selain itu, lembah itu memiliki kekuatan khusus. Perbaikan di sana akan sangat membantu tingkat kultivasimu. Karena hubungan Zezi Jue, lembah itu dipenuhi dengan kekuatan langit dan bumi. Berkultivasi di sana, kau memang bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Namun, Murong Yu memiliki rencananya sendiri. Kaulah yang ditakdirkan, dan kau akan berhasil. Murong Yu menepuk bahu Fan Tong dan berkata sambil tersenyum. Fan Tong terdiam, dan segera, mereka tidak lagi memaksa Murong Yu, tetapi langsung pergi. Setelah mereka pergi, Murong Yu kembali memasuki ruangan. Setelah menempatkan batasan khusus, dia menyelam ke dunia Hetu Luoshu, dan kemudian muncul di lembah. Pada saat ini, Fan Guo dan yang lainnya belum berada di luar lembah. Dalam persembunyian, Murong Yu berjalan keluar dari dunia Hetu Luoshu dan mulai duduk di kehampaan dan memahami Zezi Jue. Seperti yang dikatakan Fan Tong, berlatih di sini memiliki efek mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Bahkan jika Murong Yu tidak dapat memahami Zezi Jue, dia tidak akan menyerah berlatih di sini. Terlebih lagi, dia dapat memahami Zezi Jue. Alasannya bukan karena Murong Yu tidak dapat mempercayai Fan Tong dan yang lainnya. Menurut pemahamannya tentang Fan Tong dan yang lainnya, bahkan jika dia tahu bahwa Murong Yu dapat memahami Zezi Jue, dia hanya akan bahagia untuknya, dan tidak akan cemburu atau membunuhnya atau yang lainnya. Namun, begitu Murong Yu mampu memahami masalah Zezi Jue yang bocor, orang lain tidak akan pernah membiarkan Fan Guo dan yang lainnya pergi. Meskipun Fan Guo dan Fan Si sama-sama adalah orang suci semu peringkat 10, berapa banyak orang suci semu peringkat 10 di kota Tianyu? Yang terpenting adalah ketika Murong Yu memahami Zezi Jue, begitu dia berhasil memahaminya, dia pasti akan memiliki penglihatan. Alasan mengapa dia mencerahkannya secara tak kasat mata adalah karena dia tidak ingin bersama Fan Guo dan yang lainnya. Malam tiba lagi, orang-orang kuat dari ras manusia dan ras monster kembali satu demi satu, tetapi binatang buas berkumpul di lembah satu demi satu. Karena dia menjelaskan kepada Fan Tong dan yang lainnya bahwa dia akan berlatih dalam retret, bahkan jika malam tiba, Murong Yu tidak meninggalkan lembah. Bagaimanapun, untuk memahami hal semacam ini membutuhkan pemahaman yang konstan dan berkelanjutan. Jika tidak,
mereka yang terus-menerus bergerak tidak akan dapat memahami bahkan jika mereka telah memahami, dan begitu kesempatan itu hilang, itu akan sia-sia. Sudah seperti ini selama beberapa tahun. Ketika Murongyu memahami, Zezi Juit, tiba-tiba ada berita seperti itu di alam dewa bahwa keluarga Fan, keluarga teratas di alam dewa, telah jatuh. Keluarga dan Murongyu, seorang siswa jenius dari Akademi Primordial, dimakamkan di Tianyu di dalam wilayah Yaozu. Di surga, dia dibombardir dan dibunuh oleh orang kuat semi-suci dari klan monster, dan seluruh pasukan hancur. Ketika berita ini menyebar, seluruh alam dewa terguncang. Mungkin bagi pasukan biasa, mereka tidak tahu apa arti keluarga Fan. Tetapi semakin kuat pasukan, semakin mereka memahami keluarga Fan. Ada 3 orang bijak semu dalam keluarga yang terdiri dari 5 orang, dan 2 di antaranya adalah orang bijak semu tingkat ke-10. Meskipun hanya ada 5 anggota dalam keluarga Fan, mereka jelas merupakan kekuatan teratas di alam dewa. Keluarga Fan hancur, dan pasukan yang tak terhitung jumlahnya di alam dewa sangat marah. Karena Yaozu yang merancang keluarga Fan. Namun, meskipun banyak kekuatan yang marah, tidak ada yang berani masuk jauh ke wilayah Yaozu untuk membalas dendam keluarga Fan. Karena mereka tidak memiliki kekuatan itu, kecuali ras manusia dan ras iblis bertempur, maka orang-orang kuat dari ras manusia dapat berkumpul bersama untuk membunuh benua iblis. Jika tidak, jika satu kekuatan bertindak sendiri, itu pasti akan dimusnahkan oleh satu jaring, membunuh ayam atau anjing tanpa meninggalkannya. Gunung Gantung adalah tempat suci yang terkenal untuk kultivasi di alam dewa. Tempat yang bagus di mana banyak orang iri. Setelah mengetahui bahwa keluarga Fan dimusnahkan oleh satu jaring, banyak kekuatan berfokus pada Gunung Xuankong. Pada saat ini, banyak sekali manusia kuat berkumpul di bawah Gunung Gantung. Selain kekuatan benua prasejarah, ada juga kekuatan kuat lainnya di 3 benua besar. Gunung Gantung tergantung di atas langit benua prasejarah, tersembunyi di kedalaman awan. Faktanya, di ketinggian ini, siapapun yang bisa terbang ke atas. Namun, Gunung Xuankong sangat aneh, tidak peduli siapapun itu, bahkan orang bijak semu tidak bisa mendekati Gunung Xuankong. Bahkan langit yang menggantung tidak akan berfungsi. Selain itu, serangan apapun disingkirkan saat tidak mengenai Gunung Gantung. Dengan kata lain, karena Gunung Gantung tidak dapat didekati, maka tidak dapat menyerang. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di luar Gunung Xuankong dan mengepung Gunung Xuankong. Beberapa hanya datang untuk menyaksikan kegembiraan, sementara beberapa ingin menjatuhkan Gunung Gantung dan mengklaimnya untuk diri mereka sendiri. Namun, sekarang mereka semua hanya bisa menatap Gunung Xuankong dengan linglung. Serangan itu disingkirkan, dan tidak mungkin untuk mendekat. Meskipun Gunung Gantung berada tepat di depannya, tampaknya tidak berada di ruang ini. Biarkan mereka tidak melakukan apapun. Tidak ada yang bisa membantu Gunung Gantung, bahkan keluarga Fan, jatuh. Saat ini, di atas Gunung Gantung. Awalnya, anak-anak keluarga Fan memandang orang-orang di sekitar mereka semua dalam satu barisan. Namun, mereka yang kuat dan memiliki pemahaman mendalam tentang Gunung Xuankong mencibir lagi dan lagi. Kamu tidak perlu menghadapi tikus dengan terkejut, pergilah dan berlatihlah. Hanya karena mereka ingin menjatuhkan Gunung Xuankong. Itu benar-benar perilaku yang konyol. Seorang Tianzun berkata dengan ringan. Senior, apakah mereka semua sama dengan rumor di luar? Seseorang bertanya. Tianzun melotot ke orang ini dan berkata sambil mencibir, Patriark dan istrinya sama-sama adalah Kuaso Sage tingkat 10, dan putra tertua juga merupakan Kuaso Sage tingkat 5. Bagaimana kekuatan yang begitu kuat bisa jatuh dengan mudah? Itu hanya rumor. Petik 2. Kamu memberiku ingatan yang baik tentang orang-orang di luar ini dan kekuatan mereka. Ketika Patriark kembali, kita akan mengunjungi satu persatu. Hei, aku berani menggunakan ide Gunung Xuankong. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Keluarga Fan tidak mengira bahwa Fan Guo dan yang lainnya semuanya telah terbunuh. Mereka percaya pada Fan Guo dan yang lainnya. Namun, mereka tidak tahu bahwa keluarga Fan Guo terperangkap di surga yang sebenarnya. Jika tidak ada yang bisa memahami, Zezi Jue sama sekali tidak mungkin untuk meninggalkan alam semesta. Apa bedanya jatuh seperti itu dan jatuh?
Faktanya, ini karena Fan Jia dan yang lainnya tidak meninggalkan kepingan giok jiwa mereka di Gunung Xuankong. Kalau tidak, orang-orang seperti keluarga Fan pasti tidak akan berpikir seperti ini. Alam mimpi, Sekte Suci. Lan Qir menatap ketiga putri Zhao Ziqing dengan ekspresi khawatir, dengan ekspresi tertekan. Tiga saudari, apakah pencuri besar itu benar-benar baik-baik saja? Semua kepingan giok jiwanya rusak. Setelah sekian lama, Lan Qir tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Sudah berapa kali hal ini ditanyakan? Lan Qir sendiri tidak mengetahuinya. Giok jiwanya rusak, sama seperti ketika Fan Tong dan yang lainnya menemukan bahwa kepingan giok jiwa Fan Guo rusak. Saat Murong Yu memasuki alam semesta, kepingan giok jiwanya sudah rusak. Rasanya seperti jatuh. Namun, karena kepingan giok jiwa Murong Yu juga rusak ketika ia memasuki ruang yang bergejolak terakhir kali. Oleh karena itu, kali ini, ketiga putri Zhao Ziqing yakin bahwa Murong Yu tidak jatuh, tetapi baru saja memasuki tanah padat yang mirip dengan ruang yang bergejolak. Atau mungkin memasuki ruang yang bergejolak lagi. Ada desas-desus di luar sekarang bahwa seluruh keluarga Fan telah jatuh, begitu pula pencuri besar itu. Lan Qir tampak sedih dan khawatir dalam hatinya. Murong Yu tidak akan jatuh. Meskipun Zhao Ziqing khawatir, sebagai saudari tertua, ia tetap tenang dan kalem. Bahkan, ia harus tetap tenang. Karena Murong Yu tidak ada, dialah satu-satunya yang mengendalikan seluruh situasi. Klon kekuatan Murong Yu tidak rusak, menunjukkan bahwa Murong Yu belum jatuh saat ini. Kalau tidak, pada saat yang sama saat dia jatuh, klon kekuatan itu akan dimusnahkan. Yu Mengqing berkata dengan suara yang dalam. Sebelum menuju ke benua iblis yang terpencil, Murong Yu secara khusus memerintahkan Zhao Ziqing dan yang lainnya untuk tidak mempercayai kejatuhannya. Terlebih lagi, kali ini dia secara khusus meninggalkan klon kekuatan. Klon kekuatan itu juga memiliki beberapa kekuatan dewa. Biasanya dikendalikan langsung oleh dewa. Karena tidak ada jiwa, bahkan jika slip giok jiwa rusak, klon kekuatan itu tidak akan dimusnahkan. Hanya ketika dewa itu dimusnahkan, klon kekuatan itu akan dimusnahkan sepenuhnya. Namun, Murong Yu terperangkap di surga dan mengisolasi semua koneksi dengan dunia luar, jadi dia tidak dapat mengirim berita apapun melalui klon kekuatan itu. Menoleh untuk melihat identitas Murong Yu yang duduk di sebelahnya di tanah, Lan Qir merasa sedikit lega. Klon kekuatan ini duduk di sana dengan ekspresi datar, menutup matanya rapat-rapat. Satu-satunya efeknya adalah memberi tahu mereka bahwa Murong Yu belum benar-benar jatuh. Ada banyak area rahasia di alam dewa yang mengisolasi jiwa dari jiwa. Begitu Anda memasuki area rahasia itu, batu giok akan rusak. Jadi, jangan mudah percaya pada orang lain. Zhao Ziqing berkata dengan ringan. Di dalam alam semesta, Murong Yu telah duduk di kehampaan tempat, Zezi Jue, disembunyikan selama beberapa dekade. Setelah tidak bergerak selama beberapa dekade, ditambah 4 mantra yang telah ia kembangkan sebelumnya, Murong Yu akhirnya menyadari sesuatu. Setelah puluhan tahun memahami, pada saat ini, Murong Yu tiba-tiba menyadari bahwa esensi, Zezi Jue, dapat dengan bebas mengendalikan kekuatan dirinya dan tubuh orang lain. Jejak pemahaman tiba-tiba muncul di hatinya. Pada saat ini, Murong Yu akhirnya berhasil memahami, Zezi Jue. Pada saat dia mencerahkan Zezi Jue, dinding batu besar yang awalnya diukir dengan Zezi Jue tiba-tiba naik ke langit. Para dewa yang membumbung tinggi lebih menyilaukan daripada sinar matahari. Pada saat itu pecah, seluruh langit diterangi. Malam yang gelap ketika aku tidak bisa melihat jari-jariku tiba-tiba berubah menjadi siang hari. Klik, klik. Pada saat yang sama ketika para dewa naik ke langit, dinding batu besar yang awalnya diukir dengan Zezi Jue dengan cepat pecah. Pada saat yang sama, setiap kata dengan cepat jatuh, dan kemudian dengan cepat menembus kehampaan, dan langsung menuju ke Murong Yu yang tersembunyi di kehampaan. Dengan puff, Murong Yu, yang awalnya tidak terlihat, tampaknya ditarik keluar dari kehampaan oleh kehidupan. Dalam sekejap, sosoknya terkena binatang buas tingkat kuasa Sage yang tak terhitung jumlahnya. Jantung Murong Yu dengan keras, mengokang, berteriak buruk di dalam hatinya. Awalnya, dinding batu tiba-tiba menjadi sebuah mahakarya, dan pada akhirnya bahkan lebih mengejutkan bahwa binatang buas yang tak terhitung jumlahnya terkejut, tetapi ketika Murong Yu muncul,
mereka semua melihatnya untuk pertama kalinya. Mata puluhan juta binatang buas tingkat kuasa Sage tertuju pada tubuh Murongyu. Mata yang ganas itu tampaknya mencabik-cabik Murongyu, membuat Murongyu ketakutan, dan tubuhnya tampaknya terkoyak karena dia tidak tahan. Pada saat yang sama, serangkaian paksaan yang mengerikan mengalir seperti lautan badai, ingin memusnahkan Murongyu. Meskipun binatang buas itu tidak memiliki kecerdasan. Namun, melihat kata-kata, Zezi Jue, satu persatu menerobos kehampaan dan menyerbu ke dalam tubuh Murongyu, meskipun mereka tidak memiliki sedikit pun kebijaksanaan, mereka tahu bahwa Murongyu lah yang telah memahami Zezi Jue. Dengan kata lain, mulai sekarang, umat manusia ini, yang hanya memiliki puncak Raja Surgawi, akan mengendalikan takdir mereka. Mereka akan menjadi budak Murongyu, didorong olehnya. Mereka pasti tidak mau. Oleh karena itu, pertama kali, mereka meraung lagi, dan bahkan beberapa binatang buas yang marah telah menamparkan cakar besar, menamparkan Murongyu di udara, dan ingin membunuhnya. Bagaimana situasinya? Pada saat yang sama ketika para dewa setinggi langit meledak, semua orang di kota Tianyu terbangun. Segera mereka menemukan bahwa cahaya dewa yang melonjak berasal dari lembah Zezi Jue. Apakah ada binatang buas yang memahami latihan itu? Sesaat, ide ini muncul di hati seluruh ras manusia dan ras monster yang kuat di kota Tianyu. Begitu pikiran ini muncul, warna kulit semua orang berubah. Bahkan jika orang-orang kuat dari ras manusia atau ras monster memahami latihan itu, mereka tidak dapat menerimanya. Belum lagi dikendalikan oleh binatang buas. Pada saat pertama, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari kota Tianyu dan melesat menuju lembah. Sebelum itu, jutaan binatang buas yang telah membombardir kota Tianyu dengan gila-gilaan juga bergegas ke udara. Menuju lembah. Pada saat ini, apakah itu ras manusia, ras iblis atau binatang buas, tujuan mereka adalah orang yang sama yang telah memahami latihan itu. Ayah, sepertinya seseorang telah memahami latihan itu. Apa yang harus kita lakukan? Keluarga Fan Guo tidak meninggalkan kota Tianyu, tetapi berkumpul bersama, masing-masing dengan ekspresi serius. Takdir kita hanya dapat dikendalikan oleh kita. Tidak ada orang lain yang diizinkan untuk mengendalikan takdir kita. Fan Shao berkata dengan serius, dengan niat membunuh. Fan Guo juga mengangguk, dengan niat membunuh di matanya. Kita pergi sekarang. Fan Gang sedikit mengernyit, selalu merasa ada yang tidak beres. Fan Gang, Fan Tong, kalian berdua akan tinggal di sini. Aku akan pergi menemui ibu dan kakak tertua kalian. Fan Guo mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Pada saat yang sama, tubuhnya berkedip dan dia hendak pergi. Namun, pada saat ini, suara Murongyu terngiang di telinga mereka, "Paman, Bibi. Tolong tinggallah di kota Tianyu untuk sementara waktu dan jangan pergi ke lembah." Murongyu, tiba-tiba mendengar suara Murongyu, alis Fan Tong dan yang lainnya sedikit terkejut. Mereka menemukan bahwa ada gerakan besar di luar sehingga Murongyu bahkan tidak muncul. Dan Fan Gang akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan Murongyu. "Murongyu, ada apa?" Fan Tong bertanya tanpa sadar. Namun, setelah Murongyu mengucapkan kata-kata itu, tidak ada suara. Apakah masalah ini ada hubungannya dengan Murongyu? Pikiran ini muncul di hati semua orang. Itu hanya dengan cepat disangkal oleh mereka. Murongyu telah berlatih di dalam ruangan. Mungkinkah dia berlatih dalam retret untuk memahami latihan itu? Itu tidak mungkin, tetapi di mana gerakan di lembah saat ini? Ayah, kita, tinggallah di kota Tianyu untuk sementara waktu. Tidak lebih banyak dari kita di lembah, dan jauh lebih sedikit dari kita. Fan Guo merenung sejenak, lalu berkata dengan suara yang dalam. Meskipun aku tidak tahu apa yang dikatakan Murongyu, Fan Guo samar-samar merasa bahwa kata-kata Murongyu memiliki makna yang dalam. Murongyu masih duduk di kehampaan dengan kualifikasi sebelumnya. Bukannya dia tidak ingin pergi, tetapi dia tidak bisa pergi sekarang. Tampaknya ada kekuatan di dunia yang menyegelnya di sini. Jangan katakan pergi, bahkan jika Anda memindahkannya, itu tidak akan berhasil. Dia mencoba keluar dari sini melalui teleportasi Hetu Luoshu. Tetapi tidak mungkin untuk memasuki Hetu Luoshu sama sekali. Bahkan jika Anda menggunakan Hetu Luoshu untuk mengumpulkannya dengan paksa, itu tidak akan berhasil. Dengan kata lain,
Murong Yu hanya bisa duduk di kehampaan seperti ini, tidak bergerak. Gemuruh, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya meraung, kekuatan mereka yang sangat ganas meledak, dan mereka membombardir Murong Yu dengan panik. Ingin membunuhnya sampai mati. Wajah Murong Yu berubah drastis, menghadapi kekuatan yang kuat dari binatang buas tingkat semu yang tak terhitung jumlahnya. Su Hao segera mengorbankan He Tu Luo Shu dan Qian Kun Yin Yang Ding. Dia tidak repot-repot mengorbankan artefak lainnya. Bahkan kuil Nuwa pun tidak. Karena dia tidak bisa menggerakkan artefak suci itu sama sekali. Bahkan jika mereka dikorbankan, mereka akan langsung dipukul habis-habisan, dan mereka juga akan direnggut. Namun, menghadapi serangan binatang buas tingkat semi bijak yang tak terhitung jumlahnya, wajah Murong Yu muram bahkan jika dia mengorbankan He Tu Luo Shu dan Qian Kun Yin Yang Ding. Dengan kekuatannya, bahkan jika Kuali Yin yang semesta dan He Tu Luo Shu didesak hingga ekstrim, mereka tidak dapat menahannya. Jika seorang semi bijak menamparnya, Murong Yu akan ditembak mati. Terlebih lagi, ini adalah binatang buas yang jumlahnya puluhan juta. Masing-masing kuat, dan mereka semua adalah makhluk tertinggi di tingkat semi bijak. Murong Yu mendesah dalam hatinya, sangat tidak berdaya. Dia hanya bisa mengundurkan diri sekarang. Jika Zezi Jue tidak seperti Zezi Jue untuk melindungiku, aku pasti akan mati. Murong Yu berpikir dengan sangat tidak berdaya, perasaan mengundurkan diri ini sangat tidak nyaman. Boom! Saat dia memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini, serangan binatang buas yang telah melakukan serangan pertama telah menimpanya dengan parah. Ketika cakar besar binatang buas itu difoto, Murong Yu tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Ada kekuatan yang tak tertandingi dalam cahaya ilahi. Kekuatan yang kuat itu diaktifkan dengan ganas, dan cakar binatang buas tingkat semi sage terbang menjauh. Pada saat yang sama, kekuatan mengerikan yang meletus oleh binatang buas itu juga hancur oleh kekuatan ini. Setelah melihat ini, hati Murong Yu sedikit lega. Namun segera, hatinya terangkat lagi, hampir keluar dari lehernya. Puluhan ribu binatang buas tingkat semi sage, dan bahkan lebih banyak binatang buas meledak dengan aura yang kuat, dan memotret mereka satu demi satu di Murong Yu. Pada saat ini, wajah Murong Yu menjadi pucat karena ketakutan. Apa maksud dari puluhan ribu binatang buas tingkat semi bijak? Gemuruh, gelombang kekuatan langsung memusnahkan Murong Yu seperti lautan badai. Kekuatan mengerikan meledak, dan area kehampaan yang luas di dekatnya langsung dimusnahkan. Bahkan turbulensi spasial pun pecah. Setelah waktu yang lama, kekuatan itu akhirnya menghilang. Perlahan-lahan memperlihatkan sosok Murong Yu. Untungnya, itu aku. Kalau tidak, bahkan jika rata-rata orang tidak terbunuh, mereka akan takut setengah mati. Murong Yu duduk bersila di tempat tanpa cedera, wajahnya pucat, dan dia menatap binatang buas di langit dengan rasa takut yang masih ada. Murong Yu benar-benar takut setengah mati ketika puluhan ribu orang semi bijak menyerang pada saat yang sama. Jika Anda mengubahnya menjadi seseorang yang kualitas psikologisnya tidak cukup baik, Anda akan takut setengah mati. Raungan, melihat Murong Yu masih duduk tanpa cedera di kehampaan, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya meraung. Kekuatan yang lebih mengerikan menghancurkan kehampaan, meledak ke arah Murong Yu. Kali ini, tidak hanya puluhan ribu orang bijak semu, tetapi ratusan ribu, jutaan binatang buas datang untuk membunuh pada saat yang sama. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan yang tidak dapat dijelaskan itu sangat kuat dan dapat melindungi dirinya sendiri, Murong Yu masih ketakutan. Pada saat yang sama, orang-orang Zezi Jue menyerbu ke dalam tubuh Murong Yu dengan cepat. Selama semua kata-kata ini membanjiri tubuh Murong Yu, dia dapat pergi dari sini. Itu sama dengan Zheng Zi Jue pada saat itu. Sementara binatang buas yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan Murong Yu dengan panik, pembangkit tenaga manusia dan monster yang tak terhitung jumlahnya di kota Tianyu juga bergegas ke lembah. Setelah melihat pemandangan di mana Murong Yu dibombardir dan dibunuh oleh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, semua orang tercengang. Kemudian, mereka melihat dinding batu yang terus-menerus runtuh, dan karakter kuno yang terus-menerus menyerbu ke dalam tubuh Murong Yu. Semua orang segera bereaksi. Ini adalah pemahaman Murong Yu tentang latihan itu. Untuk hasil ini, semua orang seharusnya sangat senang. Karena dalam legenda, selama seseorang memahami teknik ini,
alam semesta akan runtuh secara otomatis, dan mereka akan disemprotkan keluar dari alam semesta. Auzu.com. Namun, bahkan jika mereka dapat meninggalkan alam semesta, takdir dan segalanya akan dikendalikan oleh Murongyu. Inilah yang tidak ingin mereka lihat. Mereka lebih suka tetap terperangkap di surga selama sisa hidup mereka daripada dikendalikan oleh orang lain. Oleh karena itu, ketika mereka bereaksi, seseorang menembak Murongyu. Hampir pada saat yang sama, mereka yang bereaksi melancarkan serangan terkuat, meledakkan ke arah Murongyu. Bahkan tidak ada waktu untuk ragu-ragu. Orang-orang ini, mata Murongyu bersinar dengan niat membunuh. Orang-orang ini semua mencari kematian. Namun, Murongyu tidak akan membunuh mereka. Bukankah itu berarti Anda dapat mengendalikan mereka dengan memahami Zezi Jue? Mengendalikan segala sesuatu tentang mereka jauh lebih menyenangkan daripada membunuh mereka. Gemuruh. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dengan sangat besar miring ke bawah, dengan gila-gilaan meledak ke arah Murongyu. Namun, di luar permukaan tubuh Murongyu ada cahaya ilahi yang berkilauan, dan kekuatan yang mengalir itu sama sekali tidak dapat mendekati Murongyu, jadi mereka telah disingkirkan. Ini mungkin kekuatan Zezi Jue itu sendiri. Melindungi para pewaris agar tidak dibombardir dan dibunuh. Bukankah orang ini dari keluarga Fan yang baru saja memasuki Tianyu belum lama ini? Seseorang tiba-tiba mengenali identitas Murongyu. Anggota keluarga Fan. Bunuh dulu anggota keluarga Fan. Beberapa orang bijak semu itu membunuh, roh mereka mencondongkan tubuh dan mulai mencari Fan Guo dan yang lainnya. Tetapi Fan Guo dan yang lainnya tidak ada di sini sama sekali. Tangkap Fan Guo dan yang lainnya sebagai sandera. Pikiran beberapa orang terlintas, dan mereka ingin menggunakan Fan Guo dan yang lainnya sebagai sandera. Jika dia memahami teknik ini, dia bisa mengendalikan seluruh alam semesta. Begitu kita mengendalikan diri kita, tidak akan ada gunanya jika kita menang melawan Fan Guo. Seseorang berkata dengan suara berat. Lalu apa yang harus dilakukan? Bunuh Fan Guo dan yang lainnya. Lalu bunuh orang ini. Dia sama sekali tidak diizinkan untuk memahami latihan ini. Ras manusia, ras monster, dan binatang buas semuanya menganggap Murongyu sebagai musuh yang tidak dapat dipahami dan menyerang dengan gila-gilaan, tetapi mereka sama sekali tidak berguna. Menanggapi hal ini, Murongyu memejamkan matanya lagi dan memanfaatkan waktu untuk memahami. Karena dia menemukan bahwa meskipun dia mengatakan bahwa dia telah mengembangkan Zezi Jue, dia hanyalah puncak gunung es. Dia hanya mengetahui kemampuan khusus Zezi Jue, tetapi dia tidak dapat menggunakannya sama sekali. Belum sepenuhnya dipahami. Apalagi mengendalikan alam semesta dan makhluk hidup di alam semesta. Selain itu, Murongyu juga menemukan bahwa dalam prosesnya, pemahamannya telah meningkat ke tingkat yang sangat tinggi. Memanfaatkan waktu ini, dia ingin memahami catatan tubuh surgawi yang kacau, dan teknik lainnya, dan tidak ada waktu untuk berbicara omong kosong dengan binatang buas, ras manusia, dan ras monster ini. Murongyu menggunakan pikirannya beberapa kali, memahami catatan tubuh surgawi yang kacau. Saat berlatih, Zezi Jue. Pada saat yang sama, dia juga membedakan 4 mantra yang telah dia latih sebelum pikirannya mulai berlatih. Pada saat Juan Zi Jue, semua Bing Zi Jue dan yang lainnya langsung dipromosikan ke satu tahap, menyebabkan kekuatan Murongyu meroket. Kali ini, ia juga cenderung meningkatkan ranah latihan ini. Melihat mereka tidak dapat membunuh Murongyu, ras manusia, ras monster, dan binatang buas itu menjadi lebih gila lagi. Beberapa orang telah mengembangkan tubuh mereka dan bergegas ke surga, ingin membunuh Fan Guo dan yang lainnya. Apa? Murongyu memahami latihan itu. Ketika mendengar berita itu, keluarga Fan Guo terkejut. Keterkejutan itu tidak terulang lagi. Ayah, banyak orang ingin membunuh kita sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Fan Gang berkata dengan cemas. Dia akhirnya mengerti mengapa Murongyu menyuruh mereka untuk tidak meninggalkan kota Tianyu. Orang-orang ini pantas mati. Mata Fan Guo berkedip dengan cahaya dingin. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya yang besar, menggulung keempat orang Fantong, dan kemudian melompat langsung ke udara. Di antara sosok-sosok yang berkedip-kedip, dia telah bergegas keluar dari langit dan melesat ke arah yang berlawanan dari lembah Zezi Jue. Pergi.
Mereka semua mengerti bahwa orang-orang Tianyu tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Oleh karena itu, mereka hanya dapat melarikan diri dari kota Tianyu sekarang. Selama Murongyu berhasil menguasai alam semesta dan semua makhluk hidup, mereka akan aman. Ledakan. Saat diserang oleh banyak orang kuat, pemahaman Murongyu langsung meningkat berkali-kali lipat. Akhirnya, tidak lama kemudian, Dou Zijue menjadi yang pertama menerobos. Pada tahap kedua, Dou Zijue, kekuatan tempur Murongyu dapat ditingkatkan 10 kali lipat. Promosi semacam ini bersifat permanen, dan tidak seperti beberapa metode rahasia, ada batas waktu. Pada tahap ketiga, peningkatan kekuatan tempur 100 kali lipat. Dengan kata lain, kekuatan alam puncak Raja Surgawi Murongyu dapat meningkatkan kekuatan tempur 100 kali lipat. Satu orang setara dengan 100 orang kuat di alam yang sama. Tentu saja, kekuatan Murongyu sendiri sangat mengerikan. Setelah meningkatkan kekuatan tempurnya 100 kali lipat, itu telah lama melampaui penumpukan 100 orang kuat di alam yang sama. Terobosan kedua adalah Zheng Zijue. Zijue dapat tidak terlihat, dan pada tahap pertama, dapat menembus hati musuh, membuat orang dicintai. Setelah terobosan ke tahap kedua, kemampuan ini menjadi lebih menonjol. Indra ketuanan pun terlepas, dan Murongyu bahkan melihat pikiran di dalam hati manusia, monster, dan binatang buas di dekatnya yang tengah menyerangnya dengan panik. Keinginan untuk membunuhnya sangat kuat. Ini bukanlah pembunuhan. Pembunuhan dapat dirasakan, dan yang dilihat oleh Murongyu adalah psikologi dan pikiran mereka. Dalam istilah awam, ini adalah membaca pikiran. Ini adalah kemampuan yang sangat tidak normal. Jika hati seseorang dipahami oleh orang lain, semua hal tentang dirinya akan terlihat. Setiap konspirasi, bahkan gerakan yang ia gunakan, muncul di pikiran Murongyu dengan sangat jelas. Dengan cara ini, siapa lagi lawan Murongyu?